Tangkap mereka! Galuh? Pada hari itu, Galuh Parwati pulang kepada Pokan Sugaluh, yang ternyata di sana telah ada ibunya. Galuh yang rindu segala memeluk sang ibu karena lama tak berjumpa. Dewi Sintawati kemudian bertanya tentang Suliwa. Sang Dewi juga bertanya tentang suaminya. Galuh lalu mengajak ibunya ke samping rumah yang ternyata ayahnya sedang duduk di sana sambil menangis terharu. Sang Resi malu untuk bertemu Dewi Sintawati, namun Sang Dewi terus meyakinkan jika cintanya tak pernah berkurang sedikit pun. Semuanya merindukan Kakang. Semuanya menginginkan Kakang pula. Saya telah menyengsarakan hidupmu, Dewi. Tetaplah wajah istrimu yang sudah lama menunggumu. Bahwa cinta saya kepada Kakang tidak pernah bergeser sedikit. Cinta. Kakang tidak salah. Ia cuma sedang keliru karena mengikuti bisikan yang salah dari dalam hatinya. Malam harinya, keluarga kecil itu berkumpul. Di sana sang resi dan istrinya menasehati putri semata wayangnya Galuh Parwati agar selalu tabah dalam menjalani hidup. Masalah dalam rumah tangga yang dialami kedua orang tuanya dapat diambil hikmah. Jika setiap persoalan pasti akan ada jalan keluarnya dan akan lebih baik lagi jika bisa saling memaafkan. Bibi! Kita harus hati-hati, Wira. Ternyata di sini banyak buaya. Di dalam pondoknya, Durgandini segera menyerahkan pedang almarhum Nila Saroya kepada Sudawirat. Durgandini juga menjelaskan jika ibu Wirat, yaitu Nila Saroya, telah tewas dalam pertarungan. Hal itu membuat Wirat bersedih dan menangis. Sama halnya dengan Durgandini yang juga tak dapat menahan air mata kesedihan. Durgandini kemudian menawarkan akan mengangkat Wirat sebagai muridnya untuk dijadikan pendekar yang paling tangguh di dunia persilatan demi membalaskan dendam ibunya, yaitu Suliwa. Mau atau tidak kamu jadi muridku? Jawab, mau atau tidak? Bagus, bagus. Terima kasih, Nyai. Jawab dengan tegas, Tantri. Sebenarnya kamu hanya mencintai Suliwa, bukan? Dengan pura-pura mencintaiku. Sekarang kepergian Galuh dari Suliwa. Yang tidak pernah kamu sadari adalah bahwa kamu telah menyakiti hati orang lain. Karena saya punya martabat. Untuk tidak perlu kamu perlakukan serendah itu. Tapi aku juga mencintaimu. Kepergian Aditya segera disusul Tantri dan juga Suliwa. Mereka berdua mengejar pemuda itu hingga masuk ke dalam tengah hutan. Setelah Aditya berhenti mendengar panggilan Tantri, Aditya segera meluapkan kekecewaannya dengan mengatakan jika Suliwa adalah laki beruntung yang dicintai oleh banyak wanita, sedangkan dirinya adalah laki yang tersakiti. Suliwa tidak diberi kesempatan bicara, bahkan Aditya menantang Suliwa untuk berkelahi. Maaf, Aditya. Aku harus masuk. Galuh Parwati, putri Resi Mahasyura itu membuat ketiga pendekar terdiam tanpa kata.
Galuh kemudian menyalahkan ketiganya yang telah mementingkan egonya masing-masing, hingga menyebabkan terjadinya perkelahian. Setelah puas memarahi, kini Galuh meminta Aditya dan Suliwa bersalaman. Dan setelah bersalaman, Suliwa berkata akan pergi meninggalkan negeri Kalinggapura untuk mengabdi hanya kepada kebaikan saja sesuai dengan amanah gurunya Pangeran Suryapati. Pria, mendendam kepada seorang pembunuh bukan perbuatan yang buruk. Kurang tepat kalau yang menewaskan kamu sebut pembunuh. Mendengar perkataan pria mitra menantunya, Paranwaja berkata jika dalam perang, orang bisa saja membunuh ataupun terbunuh, maka tidak tepat jika yang menewaskan Nilasaroya disebut sebagai pembunuh, walau telah menewaskan banyak orang. Pria mitra diminta untuk belajar dari pengalaman hidup orang lain. Namun sayang, pria mitra tak suka digurui. Secara refleks, dia menampar istrinya sendiri ketika coba menasehati dirinya. Padmasari pun menangis, yang kemudian berlari masuk ke dalam kamar.